Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak yang bernama Ali. Ia sedang pergi ke pasar untuk memperbaiki sepatu adiknya yang bernama Zahra. Setelah selesai, Ali tak lupa selalu membantu orang tuanya untuk pergi berbelanja di pasar. Lalu saat Ali mengunjungi sebuah warung, ia meletakkan barang-barangnya di depan sebelum ia masuk ke warung itu. Hal itu ia lakukan agar lebih mudah saat memilih sayuran di sana. Namun tiba-tiba ada seorang pemulung yang mengambil plastik yang berada di depan warung itu. Pemulung itu tanpa sengaja membawa sepatu adiknya Ali sebab sepatu itu ada di dalam plastik. Kemudian saat Ali selesai berbelanja, ia heran melihat sepatu adiknya telah hilang. Tak putus asa, Ali terus mencari-cari sepatu adiknya di sela-sela kayu. Namun saat Ali mengecek lebih dalam, barang-barang di warung itu malah jatuh berantakan. Hal itu tentunya membuat pemilik warung marah padanya. Ali pergi karena ia diusir oleh pemilik warung itu. Ali berasal dari keluarga yang miskin dan sepatu adiknya yang selalu diperbaiki itu semua karena orang tuanya tak mampu beli sepatu baru. Bahkan orang tuanya memiliki banyak hutang di warung tadi. Saat Ali sampai di rumah, ia melihat pemilik kontrakan yang memarahi ibunya karena mereka belum membayar uang sewa sudah 5 bulan. Tak berapa lama kemudian, Ali masuk ke dalam rumah dan adiknya bertanya tentang sepatunya. Ali pun tak mengatakan kalau sepatu itu hilang. Namun saat adiknya ingin melihat sepatunya, Ali langsung mengatakan kalau sepatunya telah hilang. Ali memohon pada adiknya agar tak mengatakan hal ini pada ibunya karena pasti orang tuanya merasa terbebani. Adiknya pun menangis sebab tanpa adanya sepatu itu ia tak bisa sekolah. Lalu Ali pun pergi untuk mencari sepatu itu. Ia pergi ke warung tadi sebab ia mengira pasti sepatunya jatuh di sana. Namun setelah dicari, Ali tak menemukannya juga. Malam harinya, ayah Ali terlihat sedang marah sebab sang ibu tadi berdebat dengan pemilik rumah. Dan marah karena ibu mencuci karpet yang berat sampai ia sakit. Sebab dokter telah mengatakan kalau ibu tak boleh kerja terlalu berat. Di sana Ali juga kena marah karena tak membantu ibu mencuci. Kemudian, adiknya menulis sebuah pesan di atas kertas agar hal ini tak diketahui oleh orang tuanya. Adiknya menanyakan tentang sepatunya. Adiknya kemudian mengancamnya akan mengatakan hal ini pada orang tuanya. Namun, Ali mengatakan kalau nanti mereka berdua pasti akan dimarahi. Lalu, mereka berdua pun sepakat untuk bergantian memakai sepatu milik Ali, sebab jam sekolah mereka tak sama. Keesokan pagi, terlihat adiknya yang sedang memakai sepatu milik Ali meskipun sepatu itu kebesaran. Dan saat pulang sekolah, ia langsung berlari secepat mungkin agar Ali dapat pergi ke sekolah memakai sepatu itu. Karena sudah terlambat, Ali pun dengan cepat berlari ke sekolah. Keesokan hari, Zahra berusaha lebih cepat menyelesaikan soal-soal agar lebih cepat keluar dari kelas. Saat sudah pulang, Zahra pun berlari dengan sangat cepat. Namun karena sepatu yang ia pakai kebesaran, sepatu itu malah jatuh ke dalam got. Zahra pun mengejar sepatu itu sampai akhirnya sepatu itu tersangkut di dalam got. Zahra menangis tapi ada pedagang yang menghampirinya dan membantunya untuk mengambil sepatu itu. Zahra membawa sepatu yang basah. Ia mengatakan kepada Ali, ia tak mau lagi memakai sepatu miliknya karena kebesaran dan akan memberitahu saja pada ayah mereka. Namun Ali mengatakan kalau kondisi mereka sedang tak ada uang dan banyak utang. Kali ini Ali pun terlambat lagi ke sekolah. Ia bahkan ditegur oleh kepala sekolah dan diperingatkan jika terlambat sekali lagi, ia tak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kelas. Saat di kelas, Pak Guru sedang memberitahu nilai mata pelajaran kepada murid-muridnya. Ali menjadi salah satu yang terbaik di kelas. Ia mendapat hadiah yaitu sebuah pulpen dari Pak Guru. Pulpen itu ia berikan kepada Zahra adiknya. Zahra pun sangat senang mendapatkan pulpen itu. Di suatu hari, ketika semua murid sedang berbaris, Zahra melihat ada murid yang memakai sepatunya. Pada saat pulang sekolah, Zahra mengikuti anak itu untuk melihat alamat anak itu. Scene berpindah pada Ali yang lagi-lagi terlambat ke sekolah. Hal tersebut pun diketahui oleh kepala sekolah. Ia tak diizinkan untuk masuk kelas dan ia menyuruh Ali untuk membawa ayahnya besok ke sekolah.
Namun untungnya Ali bertemu dengan Pak Guru. Lalu Pak Guru meminta izin agar Ali dapat mengikuti pelajaran kelas. Sebab Ali adalah murid yang pintar. Dan alhasil Ali pun diperbolehkan untuk mengikuti pelajaran kelas. Saat di rumah, Zahra membawa Ali ke rumah anak yang memakai sepatunya. Mereka melihat ayah anak itu yang tunanetra dan harus dituntun untuk berjualan. Melihat hal tersebut, Ali dan adiknya tak tega untuk meminta kembali sepatu miliknya. Lalu terlihat ayah Ali yang diberi peralatan kebun oleh temannya. Ayah Ali mengatakan pada Ali kalau nanti saat libur sekolah ia akan mengajak Ali ke kota untuk menawarkan jasa tukang kebun ke rumah orang-orang kaya di kota agar mendapatkan uang dan membantu orang tuanya. Dan saat libur tiba, Ali dan ayahnya menaiki sepeda pergi ke kota untuk menawarkan jasa tukang kebun. Mereka pergi ke rumah-rumah orang kaya, namun mereka belum juga mendapatkan pekerjaan itu. Dari rumah satu ke rumah yang lainnya, mereka pun tak putus asa. Hingga saat mereka merasa lelah, mereka istirahat di depan sebuah rumah. Saat Ali meminum air keran di depan rumah itu, tiba-tiba ada seorang anak yang mengajak Ali bermain. Ali mengatakan pada anak itu apakah ayahnya sedang membutuhkan jasa tukang kebun. Namun ayah anak itu tak ada di rumah. Kemudian Ali dan ayahnya pergi untuk kembali menawarkan jasa tukang kebun di rumah-rumah orang kaya di sana. Namun tiba-tiba seorang anak kecil dan kakek-kakek keluar dari rumah tadi dan memanggil Ali. Akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan itu. Anak itu mengajak Ali untuk bermain. Setelah pekerjaan ayahnya telah selesai, ayah Ali diberi bayaran lebih oleh kakek anak itu. Ayah Ali terlihat sangat senang dan saat pulang ayahnya mengatakan kepada Ali kalau ia akan membelikan Ali sepatu baru. Namun Ali mengatakan kepada ayahnya untuk membelikan sepatu pada adiknya terlebih dahulu. Namun tiba-tiba sepeda yang ayahnya kendarai mendadak remnya blong dan membuat mereka jatuh tertabrak sebuah pohon. Mereka pun pulang dengan menaiki mobil pick-up dalam keadaan terluka. Bahkan sepeda mereka terlihat sudah hancur. Di sekolah, Pak Guru memberi pengumuman bahwa akan diadakan sebuah pertandingan lari maraton yang diselenggarakan oleh gubernur. Dan jika ada yang mau ikut, segeralah mendaftar. Guru olahraga juga menempel informasi tentang hadiah dari lomba maraton, di mana juara 1 akan mendapatkan liburan dan 1 set pakaian olahraga. Juara 2 akan mendapatkan liburan dan peralatan sekolah. Dan juara 3 akan mendapatkan liburan dan sepasang sepatu olahraga. Ali pun pergi menemui guru olahraga lalu meminta gurunya untuk mendaftarkannya. Namun Ali ternyata terlambat sebab seleksinya telah selesai. Ia pun menangis memohon pada gurunya, bahkan Ali berjanji ia akan menang. Kemudian Pak Guru mengetes kecepatan lari Ali yang ternyata Ali lari lumayan cepat. Saat pulang, Ali pun memberitahu Zahra kalau ia akan mengikuti lomba lari maraton dan ia menginginkan mendapatkan juara ketiga. Zahra yang heran pun bertanya mengapa Ali menginginkan juara 3 dan bukan juara 1 atau 2. Ali mengatakan sebab juara 3 akan mendapatkan sepatu, di mana jika ia mendapatkan sepatu, ia akan memberikan kepada Zahra. Hari perlombaan pun telah tiba. Ternyata banyak sekali anak yang mengikuti lomba maraton itu. Tak berapa lama kemudian, lomba pun dimulai dengan jarak tempuh 4 km. Namun pada saat berlari, lama-kelamaan Ali mulai merasa lelah. Tapi ia terus berusaha karena mengingat janjinya pada adiknya Zahra untuk mendapatkan juara 3 dan memberikan hadiah sepatu kepada Zahra. Terlihat ada satu anak yang mendorong sampai Ali terjatuh. Namun Ali tak putus semangat. Ali terus berlari dengan kencang dan melewati satu persatu anak yang lainnya. Ia juga memposisikan dirinya agar ia di urutan ketiga, agar ia bisa mendapatkan sepatu. Sampai akhirnya Ali berhasil mencapai garis finish. Ia pun bertanya pada gurunya apakah ia mendapatkan juara ketiga. Namun ternyata Ali berada di urutan pertama. Ali memenangkan lari maraton, namun ia tak mendapatkan hadiah sepatu. Saat pulang ke rumah, Ali menunjukkan wajah yang kusam dan tanpa diberitahu Zahra pun memahami apa yang telah terjadi. Dan karena perlombaan itu, sepatu Ali menjadi semakin rusak, bahkan kakinya luka-luka. Dan film pun selesai. Bye-bye.